ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Handphone kalau rusak dibawa ke bengkel Mercy, nggak bener itu handphone. Nggak bener-bener. Mobil Mercy kalau lagi rusak dibawa ke laundry, nggak akan bener karena nggak nyambung. Handphone mesti dibawa ke toko handphone, Mercy mesti dibawa ke bengkel. Hati kita kalau lagi terluka, tersakiti, kita bawanya ke perselingkuhan, mabok-mabokan, judi online, nggak sembuh-sembuh tuh hati. Bawa hati tersebut ke si pembuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Jangan bawa ke tempat yang lain. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ingat, tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Dan seringkali tidak mengambil keputusan namanya adalah terserah. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sama setiap kami. Menerima kami apa adanya, bahkan Engkau mau mati buat setiap kami. Mari bicara buat kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau paling tahu keadaan kami. Engkau paling mengerti setiap kami. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Buat kami mengerti apa rencana-Mu buat kami. Mari berbicara buat kami Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mau share buat saudara-saudara, bukan share sih, mau yakinkan saudara-saudara bahwa masalah itu adalah berkat Tuhan. Lumayan yang amin ada 7 orang. Kita berpikir seringkali berkat Tuhan itu cuma materi. Kesehatan, mujizat, dan lain sebagainya. Tapi masalah itu bagian dari berkat Tuhan. Belum yakin juga. Yuk kita lihat sama-sama kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalau saudara scroll ke atas, itu judul perikopnya berkat. Ulangan 28, ayat 6 dan 7. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ternyata salah satu ayat yang menyatakan tentang berkat Tuhan ditulis di 2 ayat ini. Dan ayat 6 jelas dikatakan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, beberapa orang Kristen yang kurang bertanggung jawab suka goreng-goreng ayat ini. Ayat ini dipakai, lihat, kalau keluar masuk gereja kamu diberkati. Dan konsep berkat kita selalu materi. Lihat, kalau keluar masuk kebaktian atau gedung gereja, kamu akan ini, kamu dipromosi, kamu akan ini dan itu, dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya menyebabkan banyak orang Kristen datang ke rumah Tuhan, motivasi mereka buruk, namanya adalah transaksi. Jadi buruk. Karena kita berpikir kalau kita keluar masuk, ada ayatnya kok. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, sekali lagi saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GSJSTP, ayat ini bukan berbicara tentang keluar masuk gereja. Kalau Tuhan mencatat ayat ini hanya untuk keluar masuk gedung gereja, ya ampun, sempit banget Tuhan kita. Sempit banget. Ayat ini sebenarnya berbicara, makanya nyambung ke ayat 7 nanti kita akan bahas. Nyambung tentang ada musuh menyerang saudara dan saya, dan akhirnya mereka lari dari depan saudara dan saya. Nah, dibuka dulu dengan ayat yang ke-6. Ternyata
alur hidup manusia, ini yang sedang dibicarakan sama firman Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara sadar nggak, alur hidup saudara dan saya itu namanya masuk dan keluar? Yuk kita buktiin sama-sama. Semua kalau malam tidur? Tidur. Bangun tidur, kita keluar kamar tidur, betul? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk dapur, keluar dapur, masuk lagi kamar mandi, keluar lagi kamar mandi, masuk mobil, keluar mobil, masuk gedung kantor, keluar gedung kantor, masuk mall, keluar mall, masuk GSJS, keluar GSJS, masuk bioskop, keluar bioskop, masuk supermarket, keluar supermarket, dan malam hari kita kembali masuk ke rumah. Semua sama alur hidupnya? Atau ada yang beda? Alur hidup manusia semuanya sama, masuk dan keluar. Saudara mau pindah ke Amerika, saudara mau ada di Eropa, alur hidup penduduk sana juga sama, masuk dan keluar. Dan kalau sudah alur hidup saudara dan saya namanya masuk dan keluar, berarti ada momen-momen kita ada di dalam. Betul nggak sih? Masuk dan keluar kan? Berarti ada momen-momen kita ada di dalam. Iya ya? Ingat ini baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi ada di dalam. Saya ulang. Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama attitude, sikap, kelakuan kita waktu lagi di dalam. Contoh, kita tadi pagi atau tadi sore keluar kamar mandi jadi pribadi yang wangi-wangi, karena di dalam kamar mandi, kita semua mandinya bersih. Betul? Kalau kita masuk ke kamar mandi, keluar sih keluar. Ya, tapi waktu di dalam kamar mandi, mandinya kita ala koboi, cuman cuci muka doang. Keluar sih keluar, tapi hasilnya beda sama yang mandinya bersih. Kita semua bisa sampai keluar di Tunjungan Plaza, di GSJS, di gereja ini, dengan selamat. Karena tadi di dalam mobil, sikap kita semuanya baik-baik. Lampu merah kita berhenti, rambu-rambu kita perhatikan dengan baik. Ya, kita nggak ugal-ugalan. Kalau di dalam mobil kita ugal-ugalan, keluar nggak dari mobil? Keluar, tapi nggak di GSJSTP. Keluarnya di rumah sakit atau di kantor polisi. Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen, bertahun-tahun keluar masuk gereja. Ternyata hidupnya nggak pernah berubah, gitu-gitu aja terus. Kenapa? Waktu di dalam gereja, ketiduran, cek-cek sosial media, gak hormat sama Tuhan, gak interest sama firman Tuhan, dan seterusnya. Keluar sih keluar, kelihatannya rohani, tapi nggak pernah berubah hidupnya. Karena apa? Selama di dalam, sikapnya seperti itu. Nah, di dalam selalu akan menentukan, ya keluar kita seperti apa. Makanya saudara, kalau masuk di sebuah gedung, gak ada pintu keluar, jangan mau masuk. Itu namanya adalah jebakan. Karena semua alur hidup manusia selalu masuk dan keluar. Sama, Tuhan izinkan saudara dan saya masuk di sebuah masalah. Pasti keluar? Keluar. Tapi kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam masalah tersebut. Saya senang banget sama istilah dunia penerbangan, ya. Your attitude determines your altitude. Sikap, kelakuan, keputusan yang kamu ambil akan menentukan tinggi terbangnya kamu. Itu istilah pilot. Pilot itu kalau udah ada di kokpit, nggak bisa main-main. Di dalam kokpit, nggak bisa main-main. Dia mesti teliti, dia mesti detail semuanya. Dia mesti ikutin semua aturan. Semua SOP harus dia ikutin. Saya nggak pernah lupa kejadian yang menimpa Korean Airlines. Yang fansnya drakor harus tahu cerita ini. Korean Airlines tahun 84, mereka embark dari LAX ke Seoul, Korea Selatan. Dari LA, Los Angeles. Waktu pilotnya masuk, dan dia memasukkan koordinat, ya mengarah ke Seoul, Korea Selatan. Ternyata koordinat yang dimasukkan sama pilot tersebut salah 0,0 sekian. Salah sedikit banget. Ini pesawat take off, karena salahnya dikit, miringnya jadi jauh.
Pesawat ini bukan mengarah ke Korea Selatan, singkat cerita pesawat ini mengarah ke Uni Soviet. Uni Soviet hari itu masih perang dingin sama Amerika Serikat. Uni Soviet lihat di radar ada pesawat yang tidak terdaftar di airport mereka. Nggak tanya-tanya loh, langsung ditembak jatuh. Mati semua penumpang, tidak berdosa. Mati semua. Sikap kita waktu di dalam menentukan tinggi atau tidaknya kita. Makanya pastikan waktu kita di dalam masalah, sikap kita itu satu vibe sama firman Tuhan. Satu frekuensi sama Tuhan Yesus. Lumayan yang amin 2. Masalah itu adalah berkat Tuhan. Oke, mulai seneng kayaknya. Saya akan kasih lihat, mudah-mudahan jam 10 kalau mall tutup kita juga selesai. Nggak ada yang amin jadi 35 menit lagi saya selesai. Saya akan kasih lihat sebuah cerita dari Alkitab tentang seseorang yang waktu diizinkan Tuhan masuk ke sebuah masalah, sikapnya luar biasa banget. Yuk, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20 ayat 1, 2, dan 3. Itu judulnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Nama orangnya adalah Yosafat. Ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi apa saudara? Menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari siapa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Orang ini diizinkan, ya saudara mesti tahu for your info, kerajaan Yehuda beda sama kerajaan Israel. Israel itu besar, Yehuda is a tiny kingdom, kerajaan yang sangat kecil. Rajanya namanya Yosafat. Dan Alkitab jelas catat, hari itu ada 3 pasukan membentuk satu laskar yang besar, datang menyerang Yehuda. Di atas kertas, Yosafat sama rakyatnya, sama tentaranya dibantai semua pasti. Dibantai semua. Kalah pasti. Ya, kayak Arsenal kalah gitu. Masih sedih loh saya. Kok saudara ketawain saya sih? Iya, di atas kertas. Yehuda pasti kalah, dibantai pasti semuanya. Nah, Yosafat jelas dikatakan dia menjadi takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari siapa? Saya mengajak saudara-saudara malam hari ini, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Handphone kalau rusak, dibawa ke bengkel Mercy, nggak bener itu handphone. Nggak bener-bener. Mobil Mercy kalau lagi rusak, dibawa ke laundry, nggak akan bener, karena nggak nyambung. Handphone mesti dibawa ke toko handphone, Mercy mesti dibawa ke bengkel. Hati kita kalau lagi terluka, tersakiti, kita bawanya ke perselingkuhan, mabok-mabokan, judi online, nggak sembuh-sembuh tuh hati. Bawa hati tersebut ke si pembuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Jangan bawa ke tempat yang lain. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ingat, tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Dan seringkali tidak mengambil keputusan namanya adalah terserah. Saya mau ajak saudara, jangan punya iman terserah. Udah bukti kan? Udah terbukti. Semua yang terserah, kita waktu dapat gak maksimal hasilnya. Karena terserah. Oh gak tahu ya? Coba, kalau habis kebaktian, gak tahu kenapa orang Kristen selalu lapar. Sama ya ternyata sama di Jakarta. Kebaktian bukan jam makan sekalipun, selesai kebaktian kita lapar. Gak tahu mungkin kebaktian menyedot energi kita mungkin ya. Jadi selesai pada lapar. Ya. Nah, selesai kebaktian biasanya ada provokator nanya gini, mau makan di mana? Kita jawabnya? Terserah. Pengalaman. Terserah. Padahal yang jawab terserah, perutnya lagi lapar. Kita menyerahkan perut kita sama terserah. Udah bingung kan? Akhirnya yang provokator tadi ngomong gini, kita bahas di luar deh, gerejanya mau dikunci. Keluar.
Sampai luar, pertanyaannya masih sama. Jadi, makan di mana? Jawabannya juga masih sama. Terserah lu aja. Gini deh, ke tempat parkir. Pindah ke tempat parkir. Sampai tempat parkir, pertanyaannya masih sama. Mau makan di mana? Jawabannya tetap sama loh, terserah. Akhirnya keputusannya nggak maksimal. Keputusannya gini aja deh, biar cepet. Ya, mobil depan kemana kita ngikut. Kita konvoy. Keluarlah dari TP, 5 mobil. Rombongan GSJS. Bisa bayangin nggak supir mobil paling depan dalam keadaan stres tinggi? Mau makan di mana nih semua? Misalnya, supir mobil paling depan memutuskan untuk makan nasi goreng. Parkir semua, pesan nasi gorengnya datang. Hap pertama, yang tadi ngomong terserah, mulai komentar. Nah, tahu kayaknya komentarnya. Hah? Komentarnya gini, tahu makan nasi goreng? Gue tahu loh tempat yang lebih enak. Ih, ngeselin gak sih? Nyebelin banget loh. Lihat, kalau kita terserah, kita dapetin sesuatu yang gak maksimal. Karena terserah. Nah makanya suami jangan diterserahin. Amin ibu-ibu. Kok ada suara laki ya? Anak-anak jangan punya iman terserah sama anak-anak. Amin orang tua. Ah terserah dia deh. Enggak, yang Tuhan mau kayak Yosafat ini, sikap kita yang pertama berserah. Bukan terserah. Beda. Takut sih takut, khawatir sih khawatir. Tapi ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan cari yang lain. Saya nggak tahu masalah saudara malam hari ini. Kita ngomongin anak-anak aja ya. Ngomongin suami atau istri nyebelin soalnya. Anak-anak kita hari ini sudah berbeda sama kita. Mungkin saudara lagi punya masalah sama mereka, saya nggak tahu. Karena ada perbedaan generasi. Perbedaan generasi yang terjadi bukan berarti mereka mundur dari Tuhan. Bukan. Bukan berarti waktu anak saudara tidak mau ke gereja di gedung, bukan berarti mereka tidak cinta sama Tuhan Yesus. Karena perbedaan sedang terjadi. Nah, kalau kita ada masalah sama anak-anak kita, ada perbedaan yang terjadi, coba mulai cari tahu karakter generasi anak-anak kita. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta masih baik. Gen Z sama Gen Alpha, udah beda sama kita. Udah beda. Saya mau ajak para orang tua, temukan koneksi sebelum koreksi. Find connection before correction. Jangan anak-anak dikoreksi terus, lama-kelamaan mereka gak mau deket sama kita. Karena kalau ketemu kita selalu koreksi. Udah baca Alkitab belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Jeans robek, kok kayak kamu baru jatuh dari motor? Hah? Kita terus koreksi sama mereka. Enggak, koneksi dulu. Yang pertama, koneksi dulu sama Tuhan, baru bangun koneksi sama mereka. Kita nih dalam melakukan parenting hari-hari ini, gak bisa copy paste. Gak bisa. Ya, zaman saya dulu masih bisa. Kita copy dari cara kita diasuh, kita paste ke anak-anak kita. Masih bisa, sekarang gak bisa. Beberapa masih relevan, beberapa udah gak relevan. Yang paling penting kata Alkitab, Mazmur 78, ya, transferkan rasa kagum sama Tuhan kita. Kita nggak gitu, kita copy paste. Kita kenalin Yesus dengan nakut-nakutin mereka. Ke gereja, Tuhan udah mau datang. Takutlah mereka sama Tuhan Yesus. Ya saya ditakut-takutin dari dulu. Gereja. Sampai hari ini saya umur 53, Yesus belum datang. Dulu ditakut-takutin terus. Kita nggak bisa parenting model kayak gitu ke anak-anak kita, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mesti minta hikmat dari Tuhan. Dalam kita jadi ayah dan ibu buat anak-anak kita. Kadang-kadang papa mama karena udah mentok sama anak-anak, kalimat kita selalu sama di mana-mana. Waktu papa seumur kamu, wush. Hah? Pernah ngomong gitu? Itu udah hopeless orang tuanya.
Karena apa? Koneksi nggak dibangun. Akhirnya itu yang kita omongin. Waktu papa, waktu mama seumur kamu, anak-anaknya juga tahu, ya beda lah pak, udah beda. Yang mesti dibahas, umur saya sekarang mesti diapain, itu yang mesti dibahas. Salah satu karakter Gen Z, anak-anak kita, Zillennials, mereka udah gak suka hierarki. Mereka gak suka senior junior. Mereka ngelihat orang dari kapasitas. Kita gak bisa datengin mereka, saya kakak rohani kamu ya. Oh gak bisa. Mereka kan dalam hati, lu siapa? Mereka kan begitu. Hah? Mereka senangnya itu ngobrol sambil ngopi. Makanya podcast sekarang banyak di mana-mana. Oh gak tahu podcast ya saudara ya? Oke. Karena podcast itu sambil ngobrol, ada edukasinya. Itu cara ngajarin mereka. Ngobrol, bukan ditunjuk-tunjuk. Saya pernah punya masalah sama anak saya yang nomor 2, Pangeran. Kita lewatin waktu yang sulit. Dan waktu kita lagi melewati masa-masa sulit. Saya lagi keluar Indonesia, saya gak mau beliin dia oleh-oleh. Saya mau beliin kakaknya aja. Tuhan tegur saya. Tuhan bilang, kenapa kamu kayak begitu? Saya begitu sama kamu? Kamu anakku loh. Berapa kali kamu nakal sama saya? Saya gituin kamu? Saya nangis saudara. Hari itu saya bertobat. Nah saya mau ajak saudara, para orang tua yang hadir pada malam hari ini, atau yang nonton dari manapun. Kasihi anak-anak kita setiap hari more and more. Kasihi mereka. Mungkin kenyataannya gak seperti itu. Ya, mungkin kenyataannya mereka lagi nyebelin, lagi narkoba, lagi gila sama pornografi. Tapi kasihi mereka more and more every day. Dan jangan mengharapkan mereka mengasihi kita kembali. Itu Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus paksa kita sayang sama dia kembali? Enggak. Kasihnya itu one way. Makanya orang tua selalu digambarkan seperti Tuhan. Gambaran pribadinya Tuhan. Gambaran keluarga. Kasih mereka one way, satu arah. Jangan mengharapkan mereka mengasihi kita balik. Tapi yang harus kita buat adalah, saya mau sayang sama kamu more and more every day. Sayangi anak-anak kita. Sayangi. Perbedaan itu bukan berarti mereka mundur. Saya ini di Jakarta merasa kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Ngerti maksud saya? Saya nyambung sama orang tua, saya nyambung sama anak muda. Saya merasa di tengah. Orang tua suka datang, Pak, anak saya Pak TikTokan terus. Saya datengin anaknya, kamu TikTokan? Enggak om, saya lagi cari uang TikTok live. Kalau orang tua nggak bangun koneksi, nggak akan ketemu. Hah? Saya suka sedih kalau ada orang tua di gereja, saya sih males Instagram. Itu anak-anak saya. Kita harus tahu, itu dunia anak-anak kita. Harus tahu. Mama saya udah 82 tahun, masih blibli.com. Mah, beli apa? Tisu. Tisu doang dibeli. Saya selalu bilang sama cucu-cucunya, kalau oma lagi gitu biarin aja, biar otaknya aktif. Kita nih mesti paham sama anak-anak cucu dan cucu-cucu kita. Masalah itu akan selalu merubah kita. Bukan merubah masalahnya. Jadi kalau anak-anak kita lagi bermasalah, siapa yang mau dirubah? Orang tuanya mau dirubah. Amin orang tua. Kalau suami lagi bermasalah, siapa yang mau dirubah? Istrinya mau dirubah. Itu tujuan masalah. Kalau istri bermasalah, suaminya mau dirubah. Makanya Alkitab catat, masalah selalu sepaket sama jalan keluar. Satu paket, dia udah ada jalan keluarnya. Tuhan udah tahu jalan keluarnya. Makanya yang Tuhan mau lihat, sikap kita waktu lagi di dalam. Kita yang mau dirubah sama Tuhan. Lewat anak-anak, lewat siapapun. Dan saudara, kalau saudara lagi bermasalah sama anak-anak, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan pakai anak-anak saya jadi guru buat saya. Para orang tua jangan merasa superior di rumah. Kita paling tahu, kita paling pengalaman, enggak. Buktinya Instagram kita nggak tahu kan?
Kita nggak tahu semua loh. Buktinya TikTok kita nggak tahu. AI kita masih belajar. Itu anak-anak kita udah. And let me tell you this. Musuh yang lagi dihadapin sama anak-anak kita jauh lebih mengerikan dibanding musuhnya kita. Orang tuanya dia. Ya. Beda. Kita dulu biro jodoh, mereka dating app sekarang. Oh, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya? Oke. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi, ha? Nah, I'm kidding. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Terus waktu saya udah ambil keputusan cari Tuhan, Tuhan langsung tolong? Kadang iya, kadang disuruh tunggu. Karena kita lagi mau dirubah kan? Kita lagi, takes time. Karena masalah udah punya jalan keluarnya sendiri. Nah kita lihat dari Yosafat, lompat ke ayat 12 coba. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi apa saudara? Mata kami tertuju kepadamu. Sikap yang nomor 2 yang luar biasa. Matanya Yosafat ditujukan bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Dia bilang kok, ini benar kan, di atas kertas mereka kalah. Ya, kami nggak tahu apa yang harus kami buat, tapi mata kami tertuju kepadamu. Amin istri-istri. Saya nggak tahu Tuhan mau buat apa sama suami saya, tapi mata saya tertuju kepada engkau. Bukan kepada masalah, bukan kepada anak-anak yang lagi nyebelin, bukan kepada istri atau suami yang lagi nyebelin banget. Mata saya tertuju kepadamu. Rasul Paulus ngomong gini, di 2 Korintus 4 ayat 18, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Semua yang kelihatan sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan, sifatnya kekal adanya. So, jerawat saudara sifatnya sementara. Rekening bank kita sifatnya sementara. Jangan dilihatin terus. Karena yang kelihatan sifatnya sementara. Itu rekening bank bisa kosong tiba-tiba loh. Dan bisa penuh tiba-tiba. Jangan dilihatin terus. Masalah kita sifatnya sementara. Fokuskan mata kita kepada Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang maha segalanya. Perspektif kita mesti ke sana ngelihatnya. Karena semua orang diciptakan dengan mata yang sama, tapi semua orang punya different angle. Punya perspektif yang beda-beda. Nah, fokus seseorang itu akan jadi omongannya dia. Saya ulang. Fokus seseorang itu akan keluar dari perkataannya. Fokusnya seseorang. Kalau fokusnya sama masalah, sama ini, sama kesusahan dan lain sebagainya, akan terlihat dari perkataan-perkataannya. Nah kita lihat, di peristiwa ini, waktu Yosafat sudah positif semuanya. Ternyata nular kering satunya, namanya Yahasiel. Yuk lihat ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya dulu kalau terbang suka takut kalau turbulence. Ada yang kayak saya? Satu ibu? Yang lain gak mau ngaku kayaknya. Kalau udah goyang-goyang gitu saya suka takut. Apalagi waktu anak saya baru lahir yang pertama. Ya kayaknya, aduh kok saya mati di kecelakaan pesawat sih. Suka gitu-gitu saya, suka parno sendiri. Kesini, saya punya nggak banyak sih, beberapa kenalan pilot senior. Salah satu kenalan pilot saya, itu pilot mantan 3 presiden Indonesia. Gus Dur, Megawati, SBY. Pilotnya di dia. Ya, Kapten Aziz namanya. Halo Cap. Dia teman saya, bahkan saya undang dia di podcast saya. Nah dia suka cerita. Jess, kalau turbulence itu aman. Pesawat diciptakan untuk turbulence. Aman, itu cuma karena ada perbedaan arah angin. Makanya pesawatnya goyang. Dan pesawat sudah didesain untuk melewati turbulence. Hari ini pesawat mau kanan, kiri, atas, bawah. Saya pikirannya Kapten Aziz. Mau gini-gini, Kapten Aziz. Dia tahu dia pilot senior.
Tuhan Yesus itu pilot kehidupan saudara dan saya. Dia selalu bilang, kamu jangan takut. Jangan takut. Kamu jalan sama saya, jangan takut. Ada turbulence, jangan takut. Saya pegang tangan kamu kok. Kamu jangan takut. Makanya sikapnya Yosafat nular. Kering satunya namanya Yahasiel. Jangan takut. Besok yang perang bukan kita, tapi Tuhan akan perang buat kita. Dan saudara mesti tahu Tuhan masih sama sampai hari ini. Dia selalu berperang buat saudara dan saya. Tugas kita jangan khawatir. Makanya dia bilang, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Karena saya mau ulang, takut itu dari iblis. Hah? Takut itu mesti dihadapi, bahaya yang mesti dihindari. Gitu kan? Coba, saya ulang ya. Takut mesti bahaya mesti kalau udah jelas ada ular kobra depan saudara, jangan didatengin. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya. Ngopi sama mantan, itu bahaya. Bahaya dihindari. Takut mesti dihadapi. Karena apa yang menjadi fokus kita, tercermin dari perkataan-perkataan kita. Tercermin, ini kelihatan. Yosafat dengan semua ring satunya. Akhirnya keluar perkataan yang serba positif. Para orang tua, jangan sebut anak-anak kita stroberi. Kenapa mereka dibilang stroberi? Wah, generasi mereka stroberi, nggak kayak papa mamanya. Tahu stroberi? Karena stroberi itu kelihatannya bagus, tapi dipencet penyok. Jatuh, langsung hancur. Dan kita memperkatakan iman, kita bilang anak-anak kita stroberi. Saya sih nggak mau. Saya nggak mau. Anak-anak kita adalah anak-anak yang dicintai sama Tuhan, sehat, punya pertumbuhan badan yang sempurna, punya masa depan yang luar biasa. Itu anak-anak kita. Jangan dibilangin stroberi. Itu mencerminkan semua fokus kita kan. Jangan cap mereka stroberi. Mereka punya masa depan yang luar biasa. Saya percaya anak-anak muda GSJS Tunjungan Plaza, satu hari nanti ada menteri lahir dari antara kalian. Ada pemimpin masa depan dari antara kalian. Dicap stroberi nggak jadi-jadi itu anak. Keluarkan perkataan positif. Walaupun keadaannya lagi negatif. Keluarkan perkataan positif. Suami saya akan dipulihkan sama Tuhan. Kok rendah gitu nada amin ya? Amin. Amin. Istri saya akan dipulihkan sama Tuhan. Oh, lebih kenceng kayaknya ya. Hah? Kenapa Pak? Tukang belanja? Hah? Anak-anak kami akan dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun kenyataannya belum seperti itu. Itu yang dibuat sama mama papa saya. Saya dulu kerjanya cuma berantem. Tiap pagi breakfastnya Jack Daniel sama Marlboro. Ya, sama ngeganja. Itu kerjaan saya. Papa mama saya kalau ngelihat saya, halo sayang, selalu begitu. Yang keluar malah perkataan seperti itu. Saya lagi nggak di rumah, lagi mabok, lagi kebut-kebutan. Mereka perjamuan di kamar saya. Dan saya di luar rumah, nggak tenang. Pikirannya KKR. Bayangin nggak? Lagi badung di luar rumah, pikirannya KKR. Coba. Saya percaya hari ini itu karena doa-doa dari rumah. Dari doa orang tua saya. Come on parents. Jangan suka memframing anak-anak kita lagi. Ya, framing mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 21 dan 22. Wow, tinggal sedikit waktunya. Ayat 21 dan 22, ini bagian terakhir sih, tapi pembahasannya masih lama. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian apa saudara? Syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka apa saudara? Terpukul kalah. Saya ini selain music collector, saya ini kolektor cerita-cerita perang. Saya beli buku-bukunya. Saya nggak cuma beli, saya bacain semuanya. Perang Normandy lah, perang dunia kedua. Dan saya hafal cerita-cerita perang. Yang saya belum hafal, Rusia lawan Ukraina. Karena apa? Karena belum selesai. Saya nggak hafal. Oke? Perang Patimura tahun? Saudara tahu Patimura? Bukan nama jalan loh. Nama pahlawan.
Perangnya cuma 1 tahun, 1817. Perang Imam Bonjol? 1821 sampai 1827. Ada istilah lain, perang Paderi. Perang Imam. Saya hafal ngelotok. Saya nggak pernah ketemu cerita perang kayak yang satu ini. Waktu musuh udah di depan mata, tinggal dibantai mereka. Yosafat berunding dengan rakyat. Dan terpilihlah jagoan marinir paling the best, ditaruh di depan. Gitu Alkitab catat. Dipilih angkatan paling bagus, Kopassus paling depan. Enggak. Yang terpilih sama mereka, penyanyi Nahlo. Hah? Ini gimana sih cerita perang ini nih? Yang dipilih penyanyi suruh berdiri di bagian depan. Menghadapi orang-orang bersenjata. Dan senjatanya mereka cuman menaikkan ucapan syukur. Tiba-tiba dibuat penghadangan sama Tuhan. Kalau saudara baca sampai habis, ternyata musuhnya Yosafat bunuh-bunuhan sendiri. Kayak dibutain sama Tuhan. Yang dibunuhin bukan rakyat Yosafat, mereka sendiri bunuh-bunuhan. Dan waktu mereka sudah mati semua jadi bangkai, Yosafat turun ke lembah itu. 7 hari, gak habis-habis tuh mereka menjarah barang-barangnya. Sampai lembah itu, yang tadinya seharusnya namanya lembah kematian atau lembah pembantaian. Berubah namanya jadi lembah pujian. Saudara, biasakan kalau ada masalah mengucap syukur sama Tuhan. Berat nih amennya nih, ha? Saya tuh ngelewatin hal-hal yang berat loh, saudara. Saudara kalau jadi saya, mungkin saudara juga udah stres. Tapi saya belajar untuk menaikkan ucapan syukur sama Tuhan. Dan saya ngelihat Tuhan sendiri yang berperang buat saya. Biasakan, ucapkan ucapan syukur. Orang kalau bilang terima kasih, itu karena apa saudara biasanya? Karena dikasih sesuatu yang baik. Dia bilang terima kasih. Seringkali, ya, karena kita nggak menganggap masalah itu berkat Tuhan, kita kurang thankful. Kita thankful kalau baik-baik saja. Kalau proyek kita goal, ya, bisa THR karyawan semuanya, baru kita Tuhan terima kasih. Tapi kalau lagi nggak baik-baik saja, ingat dari awal, masalah itu berkat Tuhan. Kita lagi mau dirubah. Jadi kalau ada masalah sama siapapun, dan itu impact-nya ke kita, mengucap syukurlah sama Tuhan. Karena Tuhan lagi mau merubah kita. Jangan salahin siapa-siapa. Tuhan terima kasih. Lihat, nanti masalah yang Tuhan izinkan, dan saudara keluar sebagai pemenangnya, saudara jadi saksi nanti. Gitu kan tujuannya selalu. Saudara nanti bisa jadi saksi, orang-orang bisa lihat, saudara ini kayak Alkitab berjalan tiba-tiba. Itu tujuan masalah. Makanya yang dipilih saudara, makanya terima kasih Tuhan, Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan terima kasih, saya punya suami yang aneh kayak begitu. Kayaknya sebelah sini pada ketawa kayaknya. Tuhan terima kasih, saya punya istri yang unik seperti itu. Terima kasih Tuhan, saya punya anak-anak. Walaupun keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Tetap mengucap syukur. Ingat, orang yang terima kasih. Saya senang banget mau bahasa Indonesia tuh. Terima kasih. Saudara yang senang olahraga. Atlet yang pinter ngegolin adalah atlet yang mahir menerima umpan. Betul apa betul? Dia mahir terima umpan, dia ngegolin. Itu tujuan masalah. Terima dulu. Makanya kalau ada masalah, terima kasih Tuhan. Nanti lihat golnya saudara banyak nanti. Saudara akan cetakin gol banyak nanti. Karena mahir menerima, bukan mahir nuntut. Kalau kita menganggap berkat itu cuma materi, akhirnya kita nuntut selalu sama Tuhan. Transaksi motivasi kita. No, terima kasihlah sama Tuhan. Tuhan terima kasih, saya ada di situasi seperti ini. Saya percaya Tuhan sedang ngajarin saya sesuatu. Ingat, di dunia kita ada output dan outcome. Fokuslah sama output. Output tuh yang di dalam. Karakter, ya, attitude, kelakuan, itu di dalam. Talenta. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, yang mau dirubah output, bukan outcome. Kita kebalik. Kita seringkali fokus sama outcome. Outcome tuh hasil. Firman Tuhan udah bilang kan, ya, kita boleh merencanakan segala sesuatu,
tapi hasil Tuhan yang menentukan. Saya kalau ngelihat nelayan-nelayan di Bali, kebetulan saya cinta banget sama Bali. Nelayan-nelayan kalau siang hari, sore gitu, mereka nggak tidur-tiduran. Ya of course mereka tidur ya, istirahat. Tapi kalau mereka lagi di darat, mereka itu fokus sama output, benerin jala, diliatin mesin kapalnya, kapalnya diliatin kayunya semuanya. Mereka fokus sama output. Nanti waktu malam mereka melaut, outcome itu udah urusan Tuhan. Dapat ikan atau tidak. Yang penting kita selalu beresin output kita. Jangan fokus sama outcome. Jangan fokus sama hasil. Fokus sama yang ada di dalam. Ya, ingat tadi kita keluar menjadi seperti apa? Tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Saya percaya berkat Tuhan akan selalu memberkati saudara. Waktu saudara masuk dan waktu saudara keluar. Dan musuh model apapun yang mau menyerang saudara akan dibuat lari oleh Tuhan sendiri. Karena itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Merubah saudara dan saya. Dan saya percaya masalah selalu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. So enjoy the process. Saya percaya saudara akan naik kelas semuanya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses. Harmonis suami istri, ya harmonis sama anak-anak dan orang tua, dan rekening BCA, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara.